Apa saja kriteria pokok yang harus melakukan perpanjangan? Meskipun sempat kekurangan pendaftar perempuan, perpanjangan pendaftaran pengawas kelurahan, desa, atau disingkat PKD resmi ditutup pada hari Kamis 26 Januari 2023. Hal itu dikarenakan pendaftar PKD perempuan sudah penuhi kuota. Saat dikonfirmasi tim Kupas TV pada hari Jumat 27 Januari 2023, Ketua Bawaslu Pringsewu, yang membidangi Divisi SDM, Fathul Arifin mengatakan, pelaksanaan pendaftaran PKD tersebut berlandaskan pada Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan pembentukan pengawas pemilu kelurahan atau desa pada pemilu serentak tahun 2024. Kaitannya dengan Pringsewu, pihaknya membutuhkan 131 pengawas yang akan tersebar di 131 desa dan kelurahan di 9 kecamatan yang ada di Pringsewu. Pengumpulan berkas telah dimulai sejak 14 Januari sampai dengan 19 Januari 2023. Lalu pada tanggal 20 Januari 2023 merupakan waktu perbaikan berkas bagi pendaftar yang belum lengkap, dan sejak tanggal 22 Januari 2023 ada perpanjangan pendaftaran, bagi desa yang harus melakukan perpanjangan. Kriteria perpanjangan pendaftaran ada beberapa hal. Pertama, jika pendaftar tidak mencapai 2 kali kebutuhan. Untuk kebutuhan PKD setiap pekon adalah 1 orang, apabila pendaftar hanya 1 orang maka harus dilakukan perpanjangan. Kedua, apabila belum ada pendaftar perempuan maka akan diperpanjang. Mengingat surat keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Bawaslu RI nomor 5-K1-P/01-01-2023 bahwa tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilihan umum kelurahan desa pada pemilu serentak tahun 2024. Kaitannya dengan Pringsewu membutuhkan 131 pengawas desa atau kelurahan yang akan tersebar di 131 kelurahan dan kon yang ada di Pringsewu, tersebar di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. Kemudian kapan mereka bisa mulai melakukan pengumpulan berkas? Pengumpulan berkas itu dimulai tanggal 14 sampai dengan 19. Kemudian tanggal 20-nya perbaikan berkas bagi pendaftar yang berkasnya belum lengkap. Kemudian setelah tanggal 22 ini akan diumumkan perpanjangan bagi pokon-pokon yang memang harus melakukan perpanjangan. Apa saja kriteria pokon yang harus melakukan perpanjangan? Pertama, jika dalam pokon itu belum ada pendaftar 2 kali kebutuhan. Kebutuhan kita itu per pokon 1. Kalau yang daftar cuma 1 harus perpanjang. Yang kedua, kalau dia sudah ada pendaftar tapi belum ada pendaftar perempuan, maka juga harus diperpanjang. Kemarin kita ada 25 pokon tersebar di 6 kecamatan yang melakukan perpanjangan penerimaan berkas khusus untuk pendaftar perempuan. Nah, kemudian perpanjangan ini sampai dengan tanggal 26 Januari. Artinya hari ini sudah tertutup, apakah itu sudah ada yang daftar atau tidak, itu sudah ditutup masa penerimaan berkas untuk perpanjangan. Nah, hari ini tanggal 27, kawan-kawan Panwascam di 9 kecamatan yang ada di Pringsewu akan melakukan rapat pleno untuk menentukan seleksi berkas. Jadi nanti mereka menyeleksi berkas-berkas yang sudah lengkap akan diumumkan di tanggal 28-nya. Kemudian tanggal 28 Januari sampai dengan 5 Februari, kawan-kawan Panwascam akan menerima tanggapan masukan masyarakat atas calon yang sudah mendaftar. Jika ternyata ada pendaftar yang menurut masyarakat ada yang kurang kredibel atau pernah memiliki suatu kasus, masyarakat bisa melanjutkannya ke Panwascam, tentu dengan disertai bukti-bukti. Dan tak ada pendaftar yang menurut masyarakat ada yang kurang kredibel atau pernah memiliki suatu kasus, masyarakat bisa melanjutkannya ke Panwascam, tentu dengan disertai bukti-bukti dan identitas pelapor. Dan pelapor pun akan dijaga kerahasiaannya. Itu tanggal 28 Januari
Januari sampai 5 Februari. Kemudian tanggal 31 Januarinya kawan-kawan pembaca melakukan tes wawancara untuk pendaftar yang tersebar di 9 kecamatan. Tanggal Februarinya mereka akan pleno untuk menentukan siapa nama-nama calon pengawas desa atau kelurahan. Baru tanggal 4-nya diumumkan, dan tanggal 5 atau tanggal 6-nya itu pelantikan untuk PK dan PD. Kemudian bicara tugas PK dan PD adalah mereka mengawasi kegiatan pelaksanaan pemungutan data pemilih, kemudian pelaksanaan kampanye, pendistribusian logistik pemilu, dan lain-lain. Itu tugas ya. Kemudian wewenangnya apa? Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan. Yang ketiga, melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu tugas dan wewenang. Kemudian harapan saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu, Rektor ini menghasilkan PK atau pengawas kelurahan atau PD, pengawas desa yang betul-betul memiliki integritas, loyalitas, dan komitmen tinggi terhadap lembaga untuk mengawasi proses demokrasi yang ada di tempat masing-masing. Dari Pringsewu, Yuda Priyanda, Kupas TV, melaporkan.